Oke guys, akhirnya Bitcoin terjadi crash ya. 1-2 hari terakhir. Sebelum terjadinya crash, malah ini pun udah gua prediksikan dan udah gua jelaskan. Gua akan memperlihatkan buktinya ya kepada teman-teman semua. Dan sini gua akan share planning kedepannya seperti apa, pergerakan kedepannya kira-kira akan bagaimana. Gua akan share di sini semua. Sebelum masuk pembahasannya, gue ada informasi penting. Gue punya informasi menarik kalau ini ada sebuah website yaitu namanya thisbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency. Dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali tinggal masuk ke thisbito.com. Oke? Sekarang gue akan buka satu persatu bukti-bukti video sebelum terjadinya crash ya. Ini video 18 Mei ya. Skenario teknikalnya seperti apa. Sebelumnya pada video kemarin gue udah ngebahas sedikit mengenai chart dari Bitcoin. Nah kalau kita lihat dia sudah breakdown dari area support ini ya. Jadi kalau bisa dibilang sekarang tuh Bitcoin sedang dalam trend bearish ya. Udah confirm, dia udah turun juga dari area support ini ya. Dari 47.000 ya yang udah gua bahas kemarin, video kemarin. Jadi kalau bisa dibilang Bitcoin ini bisa dibilang sekarang lagi confirm bearish guys. Jadi confirm trend penurunan. Kalau kita lihat nih, dia membentuk lower high, lower high, lower low, lower low, lower low ya. Jadi membentuk double top, bisa dibilang juga triple top ya. Nah, ini sekarang dia lagi ada di bibir jurang guys. Ini menurut gue ini bahaya banget. Soalnya kalau dia bisa breakdown dari area sini, ini kemungkinan terburuk ya dari gua. Dari technical analysis. Ya, ini area breakdown. Ya, bisa ke area situ guys. Ini bisa ke area harga awal tahunnya guys, ke area Januari saat dia mulai ngepump. Jadi bisa dibilang ya inilah yang dibilang crash karena dia reset kembali ke harga awal tahun guys. Tadi ya sebelum terjadinya crash, gua bilang kalau dia breakdown dari area sini dia akan terjadi crash, dan itu beneran terjadi. Jadi gua simpulkan di sini ya, nggak usah bicara mengenai whales, mengenai cukong, paus, hiu ya, ataupun anjing ya dan lain-lain. Technical analysis sudah berbicara kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau berbicara probabilitas. Mungkin buat para entusias technical ini kalian percaya ya, dan ya sudah biasa terjadi lah. Apalagi yang udah berpengalaman hal-hal kayak gini atau technical tuh selalu berbicara sebelum news, bahkan sebelum berita keluar, sebelum orang ramai gembar-gembor. Technical tuh udah berbicara, udah ngasih waspada atau ngasih signal-signal, ya kan? Meskipun itu tidak selalu memberikan exact time kapan terjadinya, tapi secara probabilitas kemana kenaikan kira-kira berapa persen dan turunnya ke berapa persen atau ke titik mana, itu kita sudah bisa melihatnya sebelum terjadinya ya. Dan kemudian sekarang dia turun ke area yang sesuai yang dijelaskan pada video ya, ke area 30 ribuan ya. Bahkan beberapa jam sebelum terjadinya crash, gua pun udah sempat bahas pada video ini, dimana di sini ada level of support, dimana support ini yang menurut gue ini sangat penting ya kemarin ya. Dan ini adalah idealnya ketika dia bisa rebound di area sini ya, di area harga 43.000, dan sekarang udah di breakdown. Dan ya seperti yang gue omongin di video sebelumnya, kalau target selanjutnya dari penurunan Bitcoin ya ke area 30 ribuan guys. Ini target dari gua. Dan kembali sekarang kalian harus punya yang namanya planning seperti apa untuk kedepannya. Oke, segitu mungkin mengenai bukti-bukti, karena banyak orang-orang tuh yang masih baru masuk ke channel ini, dan ada yang ya sedikit selempitan bilang jangan so dewa atau so memprediksikan. Tapi kalau kalian coba tonton aja video-video gue sebelumnya, prediksi-prediksi mengenai Bitcoin dari awal pembahasan Bitcoin sampai sekarang, coba kalian tonton semua satu-satu. Apakah itu kejadian semua? Itu kejadian semua. Kalian bisa tonton semua satu-satu, silakan kalian tonton satu-satu. Dan di sini gua bukan so jago. Di sini gua hanya memberikan analisis teknikal probabilitas
sehingga kalian memiliki planning ke depannya. Gue di sini membantu teman-teman, bukan nakut-nakutin ataupun memberi angan-angan, tidak. Gue di sini hanya memberikan planning atau rencana-rencana, karena ini adalah planning dari gue sendiri. Lalu, apa pandangan gue selanjutnya mengenai pergerakan Bitcoin saat ini? Ini ya. Ini yang udah gue prediksikan ya. Sampai ke area 30 ribuan sesuai yang gue prediksikan. Lalu, kapan ini mantulnya? Kadang-kadang nanya kayak gitu kan. Kapan ini mantulnya? Oke. Idealnya begini guys. Sebenarnya secara MA ribbon ya, dia memang sudah dalam area trend bearish ya. Lihat, ini area trend hijau, area trend bullish. Area trend merah udah masuk ke dalam area trend bearish atau trend penurunan. Ya, sesuai ya yang gue prediksikan dari area trend line ini guys, ya kan? Ini loh. Gue ganti ke warna apa ya? Biru ya. Nah, pas kali ya, ini sesuai titik yang gue bilang ya. Ini adalah trend uptrendnya, sudah di break dan dia masuk ke dalam trend bearish sekarang. Nah, pada saat video sebelumnya itu yang gue bilang, kalau dia break dari sini, dia akan terjadi crash dan ya nggak kunjung lama, dalam waktu 1 hari, besoknya lagi dia crash, ya kan? Lalu pandangan gua apa berikutnya bang? Ya kita mantul di mana, ya kan gitu kan yang orang-orang pengen tahu ya. Kita cari dulu lower low ya, lower low dari sebuah trennya ini ya. Di sini bisa dibilang ini ada 2, ya, bisa di sini. Ini tren kenaikannya mulai di sini ataupun yang di sini. Kita akan coba dua-duanya. Kita lihat. Ya, kalau kita lihat dari Fibonacci ya, area harga 30.000 ini atau 30.800 sekian ini adalah area golden ratio Fibonacci ya. Ini sebenarnya ini area-area yang harusnya pantas untuk dia mantul atau membentuk konsolidasi kenaikan lagi atau konsolidasi sideways pun boleh. Ya. Tapi ada kemungkinan kedua lagi ya. Di sini tadi ada swing low, ini lebih tebal ya. Bisa juga kita tarik dari sini. Ya. Kalau kita tarik dari sini, area low terendahnya yaitu di area 27 ribuan guys. Jadi masih ada kemungkinan menurut gua secara golden ratio ya, bottomnya itu ada di harga 27.000 guys. Jadi menurut gua kalau kalian kemarin ngambil di harga 30.000, ada yang ngambil di pas bottom, menurut gua kalian boleh keep atau hold dulu. Kalaupun di bawah jatuh ke 27.000, mungkin resikonya tidak terlalu besar ya dibandingkan buat orang yang udah ngambil di pucuk ya. Jadi apabila dia dibawa turun lagi ke area 30.000, 28.000, 27.000, menurut gua itu area bagus buat kita memulai akumulasi guys. Buat kita mulai nyerok lagi lah. Itu area yang tepat menurut gua. Oke, ini pandangan dari gua. Kalau kita lihat pun ini untuk time frame kecilnya ya. Aku rubah warna putih. Lihat, dia masih di bawah dari tren penurunan ya. Jadi ini masih dibilang tren bearish juga. Tapi kalau dia break dari sini, dia bisa masuk ke dalam tren sideways. Oke. Tapi kalau dia tidak bisa break out dari area sini, dari tren ini, dia masih bisa melanjutkan turun lagi ke area support selanjutnya. Itu bisa ke 35.000 ataupun bisa ke 30.000. Dan apabila dia breakdown dari area 30.000, menurut gua bottomnya di area 27 ribuan. Gua sini berbagi pengetahuan, sharing ya mengenai technical analysis. Buat teman-teman mungkin yang udah ngerti lah dengan technical analysis, kalian pasti udah percaya lah gimana itu technical. Biasanya dia berbicara atau memberi sinyal sebelum news, bahkan sebelum adanya berita mengenai well sama sekali. Technical tuh udah berbicara sebelumnya. Dia udah ngasih tahu kalau turun akan ke sini, kalau naik akan ke sini, ya kan? Itu magicnya technical analysis. Kenapa gue sangat suka technical analysis? Karena nggak tahu kenapa, ini sebuah keilmuan statistik yang menurut gue ditemukan oleh orang yang sangat cerdas dan luar biasa dan miracle sekali. Bener-bener ajaib, menurut gue ini ajaib sekali. Oke? Jadi itu simpulan dari gue. Semoga kalian bisa memetik poin-poin dari gue tadi. Oke? Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace!